Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Piloten 3 dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Mariana Lembu, SPD. Saya bekerja di SMP Negeri 5 Sambirampas, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur. Serta mahasiswa PPG Piloten 3 dalam jabatan Universitas Negeri Makassar dengan nomor UKG 2016-99633162 dengan nomor pokok mahasiswa 249131495931. Pada hari ini, Rabu 23 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 7 dengan pokok materi Bumi dan Tata Surya. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Agar KBM kita hari ini berjalan dengan lancar, saya minta kepada ketua kelas mengajak kita untuk Marilah kita sertakan yang pantas untuk semua menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya membacakan secara katolik dalam nama Bapa kami yang ada di surga, hendaklah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni dosa-dosa kami, dan janganlah sampai dalam pencobaan, dan bebaskan kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa. Silakan duduk. Terima kasih kepada Marian yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum melanjut kegiatan kita pada hari ini, Ibu mengecek kehadiran kalian. Ada yang hadir? Hadir. Terima kasih, kita beri aplaus dulu. Dan yang kedua, saya mengecek bagaimana kesiapan kalian. Apakah kalian sudah rapi? Apakah kalian sudah siapkan pulpen dengan bukunya? Sudah siapkan semua? Terima kasih. Selanjutnya kita memulai KBM kita hari ini. Materi kita tentang bumi dan tata surya. Yuk baca. Bumi dan Tata Surya. Bumi dan Tata Surya. Bumi dan tata surya. Sebelum kita memperdalamkan materi kali ini, adapun tujuan dari mata pelajaran hari ini, yang pertama itu ada menyebutkan macam-macam benda langit. Yang kedua, mari baca. Menyebutkan macam-macam benda langit. Yang kedua, Mendeskripsikan perbedaan benda-benda langit. dan yang ketiga. Membandingkan karakteristik 8 planet yang berada dalam tata surya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menyebutkan macam-macam benda langit. Dan yang kedua, mendeskripsikan perbedaan benda-benda langit. Dan yang ketiga, membandingkan karakteristik 8 planet yang ada dalam tata surya. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Ada pertanyaan pemantik. Kita lihat nomor 1. Kim, baca soalnya. Apa yang Anda bayangkan saat mendengar kata tata surya? Yosi, baca ulang. Apa yang Anda bayangkan saat mendengar kata tata surya? Apa yang Anda bayangkan saat mendengar kata tata surya? Yang bisa angkat tangan. Cek. Ketika saya mendengar kata tata surya, biasanya yang terlintas dalam pikiran saya adalah gambaran dari planet-planet yang berbeda,
kasih kepada NC, kita beri aplaus dulu. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Apa yang Anda barangkan sudah mendengar kata tata surya? NC sudah menjelaskan bahwa yang ada dalam kata tata surya itu tentang benda-benda langit. Yang kedua, Cecen baca. Seperti apa bentuknya tata surya? Seperti apa bentuknya tata surya? Asli. Memiliki bentuk hampir bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur dengan medan magnet. Secara spesifik, tata surya yang ada terdiri dari matahari, 8 planet, satelit, dan berbagai benda langit. Tepuk tangan kepada Asli. Dia sudah menjelaskan bahwa seperti apa bentuknya tata surya. Bentuknya tata surya seperti bola gas. Dan kita lihat nomor 3. Pirlo baca soal nomor 3. Pernahkah kalian mengamati terbitnya matahari dan terbenamnya matahari? Pernahkah kalian mengamati terbitnya matahari dan terbenamnya Matahari. Coba kalian perhatikan keluar. Perhatikan di luar. Ada apa di luar? Matahari. Ada matahari. Di mana terbitnya matahari itu dan terbenamnya? Yang bisa menjawab? Saya pernah mengamati arah terbit dan terbenamnya matahari. Matahari terbit dari arah timur dan terbenamnya ke arah barat. Matahari terbitnya di sebelah timur dan terbenamnya di sebelah barat. Kenapa terjadinya matahari terbitnya di bagian timur dan terbenamnya di sebelah barat? Alasannya apa? Yang bisa? Alasannya apa? Cecen? Yang lain? Martin? Ya, silakan. Karena adanya rotasi bumi. Kita aplaus dulu kepada Elan. Terima kasih kepada Elan yang telah menjelaskan kita bahwa terjadinya matahari, terbitnya matahari dan terbenamnya matahari itu karena adanya rotasi bumi. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan 3 pertanyaan ini? Yang belum puas silakan bertanya. Asli, ada pertanyaan? Tidak ada? Saat mendengar kata tata surya tadi, Encik sudah menjelaskan bahwa di mana yang termuat di tata surya itu ada 8 planet. Selain 8 planet juga ada juga benda-benda langit lainnya. Ya, sebelum kita melaju ke yang lain, kalian harus mengetahui yang mana rotasinya bumi itu, kenapa terjadinya matahari dan terbenamnya matahari. Josi, karena kenapa? Tadi Cecen sudah menjelaskan, pernah kalian mengamati terbitnya matahari dan terbenamnya matahari? Di luar sedang terjadinya siang, di mana matahari terbitnya di sebelah timur dan terbenamnya di sebelah barat. Kenapa? Karena adanya rotasi bumi. Karena adanya rotasi bumi. Josi sudah dengar? Ya, Bu. Ulang? Karena ada rotasi bumi. Karena adanya rotasi bumi. Jadi sampai di sini sudah paham? Ya, Bu. Berarti dari ketiga planet ini, dari ketiga pertanyaan ini tadi kalian sudah memahami yang pertama itu ada tata surya. 8 yang termasuk di dalamnya adalah 8 planet dan selain itu ada juga matahari. Selain 8 planet juga ada komet. Selain komet apa lagi? Rian? Asteroid. Ada 2 lagi. Apa lagi? Meteoroid. Dan yang ketiga ada? Memiliki bentuk bergerak dan terdiri dari plasma panas bercampur dengan medan magnet. Yohan sudah dengar? Yohan, ulang. Memiliki bentuk hampir bulat seperti bola gas. Ada planet itu ada matahari, ada bulan, ada komet. Dan bentuknya dari tata surya ini seperti bola gas yang mengelilingi matahari. 8 planet inilah yang mengelilingi matahari.
Dan terjadilah rotasi bumi, di mana terjadinya siang dan malam. Yang terbitnya di sebelah timur dan terbenamnya di sebelah barat. Selanjutnya kita akan menonton video mengenai tentang tata surya. Planet yang pertama adalah Merkurius. Planet tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas 9 bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kecil atau tangkai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Setelah kita menonton video tadi, di mana dalam videonya menjelaskan beberapa macam planet terkait karakteristik 8 planet di dalam tata surya. Planet yang pertama adalah Merkurius. Planet Merkurius ini planet yang terkecil di tata surya. Selain menjadi yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari, berwarna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Periode rotasi Merkurius 59 hari dan periode revolusi Merkurius 88 hari. Terdiri dari 70% logam dan 30% silikon. Berdiameter sekitar 4.879 km. Bersuhu 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. Terima kasih kepada Cecen. Dan yang terakhir ada planet Neptunus. Kita perhatikan planet yang terakhir itu berwarna, betapa cantiknya, ia paling terakhir. Tetapi walaupun dia paling terakhir, dia memiliki planet dengan urutan tinggi. Yang terakhir itu ada Neptunus sekitar 4.450 juta kilometer panjang. Merupakan planet yang berwarna biru. Memiliki jarak sejauh 4,5 miliar. Ciri dari planet Neptunus yang pernah mempunyai planet yang berwarna hijau, memiliki jarak 4,5 miliar kilometer dari matahari, berdiameter 49.530 kilometer, memiliki rotasi Neptunus 16 jam 6 menit, dan periode revolusi dari planet Neptunus 165 tahun. Planet Neptunus ini dikelilingi oleh 8 buah satelit. Yang pertama ada Triton, ada Proteus, Nereid, dan Larissa. Sekian dari materi ini. Nah, kita selanjutnya, kalian sudah mempelajari secara urut tadi bagaimana macam-macam planet. Cecen, sebutkan macam-macam planet secara berurutan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang pertama ada Merkurius. Yang kedua ada Venus. Ada Mars. Keempat ada Bumi. Yang kelima ada keenam ada ketujuh ada dan yang kedelapan ada Neptunus. Dari
ciri-ciri masing-masing, baik itu jaraknya, periode, rotasinya dengan revolusinya. Di mana 8 planet ini ada planet luarnya dengan ada planet dalamnya. Yang termasuk dalam planet luar dari 8 planet ini, yaitu ada planet yang pertama, Josi, sebutkan yang termasuk dalam planet dalam. Merkurius, Venus, Mars, Bumi. Yang pertama dari ke-8 ini ada planet Merkurius, ada Venus, ada Mars, dan yang terakhir itu ada Bumi. Dikategorikan dari keempat Venus ini adalah planet dalam. Planet yang kita tempati sekarang yaitu planet Bumi. Kenapa bukan planet lain? Kenapa harus planet Bumi? Masih banyak. Ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan yang terakhir ada Neptunus. Kenapa harus Bumi? Kita pilih itu planet Bumi. Cecen? Karena Bumi adalah planet yang memiliki kehidupan. Disinilah makhluk hidup termasuk manusia hidup dan menetap. Terima kasih kepada Cecen. Kita beri aplaus dulu. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai 8 planet ini. Berarti kalian sudah paham, sudah mengerti mengenai urutan 8 planet, kategori yang terdalam, planet yang paling dalam, dan planet yang paling dan yang terluar. Selanjutnya kita masuk ke kelompok masing-masing. Yang kata kelompoknya ada Ence, Asni, Cece, dan Marin. Silakan ambil posisi kelompoknya di kanan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang pertama, perhatikan di LKPD-nya. Tulis anggota kelompok. Yang kedua, silakan kerja LKPD-nya. Saya minta ke kelompok 1. Akan maju untuk kelompok 1. Yang kelompok lainnya siap dan mendengar dari kelompok 1 yang memaparkan materi. Silakan ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat pagi. Kami ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ence, di samping kanan saya Kristo, di samping kiri saya Celia di samping kiri saya, Atika di samping kiri saya, Linda di samping kiri saya, Kim. Nomor 1. Mana berapa? IMC rata-rata. Upah yang itu 878 km. Jarak dari matahari 0,39 satuan astronomi. masa 0,059 dari masa bumi. periode rotasi 59 Bisa dikatakan. harapan
Merkurius bukanlah planet terpanas dalam tata surya. Mengapa demikian? Hal ini keberadaan atmosfer adalah lapisan planet yang paling luas. Kelompok 1 sudah memaparkan, kita beri aplaus dulu. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih kepada kesempatan. Kami dari kelompok 3 akan membaca hasil diskusi kami. Nama saya Mari, di samping kiri saya Yohan, di samping kiri saya di samping kanan saya Apakah planet yang paling kecil dari matahari? Planet paling kecil Merkurius. Planet terdekat Merkurius. Manakah planet yang paling dekat dan terjauh dari matahari? Planet terdekat Merkurius. Planet apakah yang tercepat berotasi? Planet terjauh Merkurius. Berdasarkan letaknya terhadap orbit bumi, apa sajakah yang termasuk planet dalam? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kelima, berdasarkan letaknya sebutkan yang termasuk planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Terima kasih teman-teman, itulah diskusi kami. Kita beri aplaus kepada kelompok 4. Kelompok 3 yang sudah memaparkan materinya silakan kembali. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan jati diri kami. Nama saya Nisya, di samping kiri saya Diana, di samping kanan saya Brian, di samping kanan saya Pedro, di samping kanan saya Jen. Apakah planet yang paling kecil dari matahari? Merkurius. Manakah planet yang paling dekat dan terjauh dari matahari? Merkurius. Dan Neptunus. Planet apakah yang tercepat berotasi? Jupiter. Berdasarkan letaknya terhadap orbit bumi, apa saja yang termasuk planet dalam? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Berdasarkan letaknya sebutkan yang termasuk planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kita beri aplaus. Kepada kelompok 4 yang sudah memaparkan materinya silakan kembali ke tempat. Terima kasih kepada 4 kelompok yang sudah memaparkan materinya. Kita beri aplaus dulu. Dan selanjutnya kita akan eksekusi dulu. Tepuk salut. Terima kasih, kita sudah memaparkan materinya. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, di sini kalian sudah menjelaskan 8 planet tadi, yang mana planetnya sudah berurutan. Kalian sudah mengurutkan ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan yang terakhir ada planet Neptunus. Dan kalian sudah menjelaskan dengan baik di mana karakteristiknya, rotasinya, dan periodenya masing-masing dari 8 planet ini. Dan mana planet luar dan planet dalam, habis itu yang rotasinya, planet apa yang paling cepat rotasinya, dan yang paling dingin dan paling panas dari 8 planet ini. Dan yang berikut
kita sama-sama mengambil kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari, yaitu bumi dan tata surya. Kesimpulan yang pertama dari materi ini, kita lihat yang pertama ada asli baca. Struktur bumi di mana bumi terdiri dari beberapa lapisan, yaitu inti, mantel, dan gerak bumi yang memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda. Nah, inilah yang kesimpulan struktur bumi, di mana bumi terdiri dari 8 planet. Selain 8 planet, ada juga lapisan, yaitu berupa inti, mantel, dan gerak bumi yang memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda. Nah, yang kedua ada tata surya terdiri dari 8 planet tadi, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan yang terakhir itu selain 8 planet ada juga matahari. Yang kedua ada bulan, dan yang terakhir itu ada bumi. Selain dari 8 planet itu ada planet juga, ada ini. Ada planet tersier, di mana planet itu adalah yang termasuknya ada planet Bumi, Mars, Venus, dan Merkurius. Dan yang sedangkan yang termasuk dalam planet gas raksasa, yaitu ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sampai di sini bisa mengerti? Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bumi dan satelit. Hari ini kita sudah mempelajari tentang tata surya. Minggu depan kita mempelajari tentang bumi dan satelit. Supaya kalian di rumah bisa mencari dan bisa belajar, kalian harus baca dulu tentang satelit. Karena buminya sudah kita pelajari dengan tata surya. Dan yang terakhir, saya mengajak kita satu orang mengajak kita ke dalam doa.